Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas selanjutan dari cerita Mobuseka. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, dan merupakan spoiler buat kalian yang masih menonton anime atau belum membaca novelnya. Dan sebelum kita mulai videonya, kita putar dulu intronya. 3, 2, 1. Cerita dimulai di dalam pasukan utama Principality. Saat ini, Vandal sang mantan kesatria hitam meminta izin untuk meninggalkan pasukan karena dia ingin segera pergi untuk menyelamatkan Putri Hertrude. Berbeda dengan sebelumnya, kini Vandal telah mengenakan fragmen armor pada lengan kanannya, di mana lengan itu memiliki warna hitam dan beberapa mata yang muncul dari dalam lengan itu sendiri. Setelah Hertrude mengirim fragmen armor itu sebelumnya, beberapa kesatria telah mati akibat mereka mencoba untuk menggunakan fragmen armor itu. Hingga akhirnya hanya Vandal saja yang mampu bisa bertahan dari fragmen armor itu. Menanggapi permintaan Vandal, para petinggi nampak tidak setuju dengan permintaan Vandal itu. Karena tidak hanya sudah mengirimkan pasukan penyelamat sebelumnya, namun masih ada ancaman tentang kemunculan Leon, yang mana di dalam armada pasukan mereka hanya Vandal saja yang mampu untuk berhadapan dengan Leon. Namun meskipun begitu, Vandal kemudian meyakinkan Putri Hertrauda untuk memberikannya izin dengan alasan dia bisa menyelamatkan Putri Hertrude lebih cepat dan memantau kondisi dari pasukan penyelamat sebelumnya. Dalam kondisi saat ini, sistem komunikasi Principality juga mengalami kendala besar. Jadi karena itulah mereka sampai saat ini juga tidak tahu tentang kondisi dari pasukan penyelamat sebelumnya. Dan lalu setelah memikirkan itu, Putri Hertrauda memberikan izin kepada Vandal. Dan Vandal yang sudah mendapatkan izin langsung bergegas untuk menyelamatkan Putri Hertrude. Saat menuju ke ibu kota, Vandal tidak menggunakan kapal milik Principality karena dengan tangan kanannya, Vandal bisa menciptakan armor yang bisa langsung menyelimuti tubuhnya. Melihat kepergian Vandal, Hertrauda pun nampak menyipitkan matanya. Karena menurut Hertrauda, Lost Item fragment armor yang digunakan oleh Vandal lebih terlihat seperti monster daripada senjata pada umumnya. Terlebih, penggunanya juga harus mengorbankan masa hidupnya untuk menggunakan fragment armor itu. Sementara itu, di ibu kota kerajaan, pertempuran akhirnya sudah berakhir. Dan Leon saat ini sedang mengumpulkan pasukan yang tersisa dan melakukan beberapa perbaikan pada armornya. Meskipun menang dalam melawan serangan pertama Principality, teman-teman Leon yang ikut dalam pertempuran ini masih terlihat gelisah karena mereka masih tidak yakin apakah mereka bisa menang atau tidak. Dan menanggapi itu, Leon kemudian meyakinkan mereka bahwa dia memiliki rencana untuk menang sambil menuju ke sebuah kapal. Kapal itu adalah kapal kerajaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan karena memiliki warna putih dan melambangkan cahaya, Luxion memberikan nama Wes untuk digunakan oleh kapal itu. Secara spesifikasi, kapal itu memang tidak sehebat dari kapal partner milik Leon. Namun menurut Game Otome, kapal itu akan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya setelah kapal itu mengkonfirmasi cinta dari pemiliknya. Memikirkan itu, Leon pun kemudian bertanya-tanya, jika Olivia dan Angelica telah menjadi Yuri, lantas seperti apakah Leon di dalam mata mereka berdua? Tetapi di saat Leon memikirkan itu, tiba-tiba ada suatu benda yang menerobos pertahanan istana. Melihat itu, Leon pun langsung meminta laporan dari AI yang ditinggalkan oleh Luxion sebelumnya. Namun karena AI itu memerlukan waktu untuk memproses informasi dan menyiapkan armor milik Leon, Leon pun kemudian terpaksa untuk menunggu sebelum dia bisa pergi untuk mengecek kondisinya itu sendiri. Sebenarnya, benda yang dilihat oleh Leon adalah Vandal yang sudah berhasil menerobos istana. Dan tidak hanya dia sudah berhasil mengambil kembali seruling ajaib, namun Vandal saat ini sudah berada di depan Hertrude. Melihat Vandal, Putri Hertrude ternyata malah terlihat sedih karena dia tidak menyangka bahwa Vandal adalah orang yang menggunakan fragmen armor yang telah dia kirimkan sebelumnya. Melihat wajah sedih Hertrude, Vandal lalu mengatakan bahwa ini adalah tugas terakhirnya sebagai orang tua yang sudah pikun. Selain itu, sambil memberikan seruling ajaib, Vandal kemudian mengatakan bahwa Putri Hertrauda sudah memanggil Dewa Penjaga. Jadi saat ini, Hertrude adalah satu-satunya orang yang akan menjadi harapan Principality. Mendengar itu, Hertrude pun langsung mengusap air matanya. Dan dengan mengeluarkan armornya sekali lagi, Vandal kemudian membawa Hertrude terbang untuk keluar dari istana. Para penjaga tidak ada yang bisa menghentikan Vandal saat ini.
Dan meskipun Vendel melihat kapal partner dan Leon yang sedang berdiri di sana, Vendel memutuskan untuk mengantar Putri Hertu terlebih dahulu sebelum dia kembali untuk melawan Leon lagi. Sementara itu, Leon yang melihat Vendel kabur merasa pernah melihat armor hitam yang dia kenakan sebelumnya. Namun di saat Leon masih memikirkan hal itu, Leon tiba-tiba ditampar oleh kakaknya sendiri. Dan kakaknya itu lalu memberitahu Leon bahwa kapal udara kerajaan dan tuan wilayah sudah datang dan berkumpul bersama. Semua kapal yang sudah datang hampir berjumlah 200 kapal. Dan ayah Leon yang berada di sana nampak terkejut ketika dia tahu bahwa Leonlah yang akan memimpin semua armada ini. Dan juga karena sempat melihat Angelica dan Olivia, ayah Leon bertanya apakah mereka berdua juga ikut ke dalam medan peperangan. Yang lalu dijawab oleh Leon bahwa Angelica dan Olivia diperlukan untuk kemenangan mereka. Mendengar itu, ayah Leon pun menyuruh Leon untuk melindungi mereka apapun yang terjadi. Karena jika mereka berdua sampai mati, Leon pasti akan menyesal seumur hidupnya. Leon tahu akan hal itu, dan di saat Leon masih mengobrol dengan ayahnya, Marie akhirnya sudah datang ke atas kapal partner. Yang mana hal itu membuat ayah Leon bertanya tentang siapakah dia. Mendengar itu, Leon kemudian menjelaskan bahwa Marie adalah orang suci, dan dia akan menjadi pelindung di saat mereka sedang menyerang pasukan Principality. Mendengar itu, ayah Leon pun langsung mengatakan bahwa dia malu telah menjadi ayahnya Leon. Sementara Marie nampak ketakutan dengan tugas yang harus dia lakukan setelah ini. Meskipun Marie takut, Leon masih memaksa Marie untuk tetap menjalankan tugasnya. Dan sebagai gantinya, Leon akan membantu Marie untuk lolos dari hukuman eksekusinya jika dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Namun hal itu dijawab Marie bahwa semua itu tidak akan berguna jika dia mati terlebih dahulu di dalam medan peperangan. Melihat Marie yang nampak terlihat cemas, Jill, Greg, Brad, dan Chris langsung mencoba untuk menghibur Marie dengan mengatakan bahwa mereka akan selalu bersama dengan Marie. Namun di saat Marie akan menjawab perkataan mereka, tiba-tiba ada armor berwarna putih dengan mantel biru yang mendarat di atas dek kapal partner. Dan setelah pelindung dada armor itu terbuka, ada seorang pria bertopeng yang keluar dari armor itu. Melihat orang yang baru saja keluar dari armor, Leon langsung tahu bahwa orang itu adalah Pangeran Julius. Dan entah mengapa, Julius saat ini mengenakan setelan pilot, topeng, dan juga mantel. Namun mungkin karena tingkat kebodohan mereka sudah sangat tinggi, Jill, Greg, dan Chris tidak mengenali pria bertopeng itu. Bahkan mereka nampak sudah bersiap untuk menyerang pria bertopeng itu. Melihat tingkah mereka, Leon pun merasa bahwa dia ingin menangis karena melihat kebodohan mereka. Dan lalu Leon kemudian menyeret Julius untuk berpindah ke tempat lain. Dan Leon langsung menanya Julius tentang mengapa dia sampai datang ke sini. Awalnya Julius masih tidak ingin mengakui identitasnya. Tetapi setelah Leon mengancam akan mengusir orang yang tidak dikenal, Julius pun langsung membuka topengnya. Bagi Julius, penyamarannya saat ini harusnya sudah sempurna. Tetapi pada kenyataannya, hanya Jill dan 3 orang lainnya yang tertipu dengan penyamaran Julius itu. Setelah melepas topeng, Julius kemudian mengatakan bahwa dia ingin ikut bertarung bersama dengan semua orang. Namun tak lama setelah mendengar itu, Leon langsung menyuruh Julius untuk segera pulang. Karena jika Julius sampai mati, Leon pasti akan kerepotan dengan hal itu. Dan meskipun sudah berkali-kali disuruh pulang oleh Leon, Julius masih saja tetap memohon untuk diizinkan ikut bertarung. Melihat tingkah Julius, Leon kemudian sadar bahwa Julius bisa saja mati jika ternyata dia masih ngotot ikut bertarung tanpa sepengetahuan dari Leon. Jadi karena itulah, Leon lalu memutuskan untuk menempatkan orang-orang yang menyusahkan ke dalam satu tempat saja, yaitu di dalam kapal Waze. Dan sebagai tipuan supaya Julius mau ditempatkan di sana, Leon kemudian mengatakan bahwa kapal Waze adalah kunci untuk mengalahkan monster raksasa, dan kapal itu pastinya akan menjadi target dari serangan musuh. Selain itu, Leon juga mengatakan bahwa dia juga akan menempatkan Marie di sana. Dan Julius akan ditugaskan untuk melindungi kapal Waze yang sangatlah penting itu. Mendengar itu, dengan semangatnya, Julius pun langsung menerima tugas itu dari Leon. Awalnya Leon sudah merasa cukup lega karena Julius mudah ditipu. Namun, Leon menjadi langsung terdiam ketika Julius tiba-tiba meminta tolong Leon untuk membantunya naik ke dalam armornya. Karena Julius ternyata tidak tahu cara untuk naik ke atas. Sementara itu, di dalam ruangan komando kapal Waze, Olivia dan Angelica nampak menatap bola logam yang melayang di depan mereka.
Bola logam itu nampak seperti Luxion, tetapi berbeda dengan Luxion, bola logam ini memiliki suara wanita dan juga lensa yang berwarna biru. Dan dia merupakan AI yang bernama Claire yang ditinggalkan Luxion untuk mengendalikan kapal Waze dan juga melindungi baik Olivia maupun Angelica. Melihat tatapan Angelica yang terlihat khawatir, Claire pun lalu bertanya apakah ada sesuatu yang ingin dia lakukan. Yang lalu dijawab oleh Angelica bahwa dia dan Olivia ingin bertemu dengan Leon karena mereka ingin menyampaikan perasaan mereka saat ini. Claire tidak bisa menuruti hal itu sekarang, namun Claire kemudian membuka sistem komunikasi dengan gambar yang diproyeksikan supaya mereka bisa berbicara dengan Leon. Melihat Leon yang berada di dalam layar, Angelica dan Olivia langsung memanggil Leon. Tetapi sosok Leon itu saat ini terhalang oleh orang yang memakai topeng di samping Leon. Yang mana hal itu membuat mereka berdua kemudian memaki orang itu sebagai orang mesum dengan pakaian yang ketat, supaya orang itu segera menyingkir dari Leon. Mendengar perkataan Olivia dan Angelica, orang bertopeng itu langsung menyingkir dengan gestur yang nampak menyedihkan. Sebenarnya Leon harus melakukan pertemuan sebelum pertarungan dimulai. Namun karena masih ada sedikit waktu sebelum pertemuan itu, Leon pun bersedia untuk mendengarkan mereka berdua. Tetapi di saat Angelica mau memberitahukan perasaannya, kini giliran Jill dan yang lainnya yang menutupi layar milik Leon. Karena mereka saat ini nampaknya sedang mencari orang bertopeng yang terlihat sebelumnya. Melihat itu, Angelica pun sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dan sambil memukul gambar di layar, Angelica kemudian menyuruh mereka untuk segera menyingkir dari Leon. Namun tanpa diduga, gambar pada layar tiba-tiba malah menjadi buram. Melihat itu, awalnya Angelica mengira bahwa ini adalah salahnya. Namun Claire kemudian menjelaskan bahwa itu bukan salah Angelica, karena hal itu terjadi akibat jaringan komunikasi yang sudah menjadi semakin memburuk. Jadi untuk sementara mereka tidak akan bisa berbicara dengan Leon. Mengetahui itu, Angelica pun nampak menjadi sedih. Tetapi Olivia kemudian mengatakan bahwa mereka masih bisa memberitahukannya nanti. Saat ini sebanyak 200 kapal udara sudah mulai bergerak untuk bertempur melawan Principality. Dan meskipun pasukan kerajaan terdiri dari kelompok yang sulit untuk bekerja sama, namun menurut Angelica dan Olivia, mereka pasti tetap akan bisa menang selama mereka masih ada Leon di samping mereka. Pertempuran melawan Principality akan dilakukan di atas danau besar, supaya para pasukan yang tertembak jatuh masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Namun, tak lama setelah pembicaraan antara Olivia dan Angelica, ada sebuah kapal kecil dari kapal mitra yang datang menuju ke tempat mereka berdua saat ini. Dan orang yang menaiki kapal kecil itu adalah pria bertopeng yang mereka lihat di layar sebelumnya. Sementara itu, di sisi Leon saat ini, Leon sedang menyesal karena dia tidak berusaha keras dari awal. Mengingat jika seandainya Leon menggunakan Luxion untuk mengumpulkan informasi lebih banyak lagi, maka dia pasti tahu tentang informasi adanya putri kedua di Principality dan juga seruling ajaib yang digunakan oleh putri itu. Memikirkan itu, Leon pun kemudian terus menyesal karena dia tidak sedikit berusaha lebih keras lagi. Karena jika dia melakukan itu sejak awal, dia pasti tidak akan perlu untuk menjadi komandan tertinggi seperti ini. Dan juga saat mengingat topeng yang dikenakan oleh Julius sebelumnya, Leon kemudian teringat dengan seorang karakter yang pernah muncul saat dia bermain game Otome dulu. Karakter itu memakai pakaian yang sama persis dengan yang dikenakan oleh Julius. Dan meskipun karakter itu terlihat cukup alay, namun Leon pernah berpikir bahwa identitas orang asli itu bukanlah orang yang sembarangan. Yang mana hal itu kemudian membuat Leon penasaran tentang dari mana Julius bisa mendapatkan topeng itu, serta siapakah identitas asli dari karakter itu juga. Sementara itu, pada waktu yang sama di dalam istana, Raja Roland nampak kebingungan karena setelan pakaian dan armornya tiba-tiba menghilang. Dan setelah memikirkannya, Raja Roland lalu berpikir bahwa Milen mungkin adalah pelakunya. Tetapi di saat Raja Roland memikirkannya, Milen tiba-tiba muncul sambil menanyakan keberadaan Julius. Melihat Milen, Raja pun menjadi terkejut karena seharusnya tidak ada seorang pun yang mengetahui ruangan pribadinya ini. Namun ternyata Milen sudah mengetahui ruangan ini sejak lama. Dan memikirkan itu, Raja Roland pun langsung bertanya ke Milen apakah Julius juga mengetahui ruangan ini. Yang lalu dijawab Milen bahwa tentu saja, karena dia bisa mengetahui ruangan ini karena Julius pernah memberitahunya. Meskipun sampai saat ini Milen masih tidak tahu tentang apa yang disimpan Raja di dalam ruangan ini.
Mendengar itu, Raja Roland pun langsung keluar dengan panik dan memberitahu Milen bahwa Julius saat ini sudah mengambil baik set pakaian dan juga armor miliknya. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di kapal utama Principality, Gertrude akhirnya sudah sampai di tempat itu. Namun saat melihat kakaknya datang, Hertrauda langsung menyuruh Gertrude untuk tidak memanggil dewa penjaga bumi. Karena menurutnya, dewa langit dan laut sudah cukup untuk pertempuran ini. Melihat adiknya, Gertrude pun langsung meminta maaf. Karena akibat dia kehilangan seruling ajaibnya, dia telah membuat Hertrauda sampai bertindak sejauh ini. Hertrauda tidak mempermasalahkan hal itu, karena jika kakaknya gagal, maka sudah menjadi kewajibannya untuk menggantikan posisinya. Mendengar itu, Gertrude pun akhirnya mulai menangis, karena konsekuensi dari memanggil dewa penjaga adalah mengorbankan nyawa dari pengguna seruling ajaib itu sendiri. Mereka saat ini sudah tidak bisa berhenti lagi. Dan meskipun jika kata-kata Ratu Milen sebelumnya benar, Gertrude masih akan terus memimpin Principality untuk mengalahkan kerajaan. Alasan mengapa Principality menyerang kerajaan adalah karena mereka menginginkan Floating Stone yang bisa membuat tanah kerajaan untuk terus bisa mengapung. Karena dengan Floating Stone itu, Principality bisa memperluas wilayah mereka saat ini. Dan lalu, karena waktu Hertrauda sudah tidak tersisa banyak, Hertrauda kemudian meminta Gertrude untuk menceritakan kisahnya saat dia masih berada di dalam kerajaan. Mendengar itu, Gertrude pun langsung mulai menceritakan kisahnya, di mana dia bersekolah di akademi dan ikut berpetualang bersama Leon. Berpetualang adalah sesuatu yang selalu ingin dilakukan oleh Hertrauda, yang mana hal itu kemudian membuat Hertrauda menjadi iri dengan kakaknya sendiri. Mendengar itu, Gertrude pun langsung menjadi sangat menyesal. Tetapi di saat dia masih ingin berbicara dengan adiknya, seorang prajurit tiba-tiba memanggil Hertrauda karena pertempuran akhirnya akan segera dimulai. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini, dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar, like jika kalian suka, share untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.